Sekarang insyaallah kajian ayat ke-22 sampai 33 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu birabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzirin. إن كانت إلا صيحة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. الآية. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budul ladzi. Ini maknya bisa istifham, bisa nafi ya. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Kalau maknya manafi itu tidak layak bagiku untuk tidak menyembah zat yang menciptakanku, zat yang mengatur aku. Ya, kalau tidak ketemu tidak berarti ya sudah patut, sudah pantas bagiku untuk menyembah zat yang menciptakanku. Kalau sifatnya istifhamnya itu, ya mengapa aku tidak menyembah, padahal jelas-jelas Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala sudah patut disembah. Jadi mengingat ya atau merujuk kepada ayat sebelumnya, wajaa min aqsal madinati rajulun, dan telah datang dari pinggiran kota, min aqsal Madinah, ya dari pinggiran kota. Siapa rajulun? Seorang laki-laki. Huwa, ya dia itu seorang laki-laki itu Habibun Najjar, yaitu Habib An-Najjar namanya. Karena qad amana bir rusul, dia itu sungguh sudah beriman kepada para utusan, yaitu Rasul Isa yang kemarin dijelaskan ya, al-mursalun ya. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah ilja'ahal mursalun. Mursalun itu utusan Isa. Kemudian ada orang yang dari pinggiran kota beriman kepada utusan itu, namanya Habib An-Najjar. Qad amana bir rusul wa manziluhu bi aqsal biladi, dan tempatnya itu dia dari pinggiran kota, pinggiran negeri. Yas'a, yang tergesa-gesa mendatangi kaum yang mendustakan para utusan. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Nah, kemudian rajulun tadi, laki-laki tadi berkata lagi, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Wa ma liya la, dan tidak patut bagiku, la a'budu, untuk tidak menyembah, alladzi, kepada zat yang fatarani, yang mengaturku, ai khalaqani, ya yang menciptakan aku. Maknanya apa? Ya, bisa ngikuti Pak? Tulisannya kecil ya. Maknanya la mani'ali min ibadatihi. La mani'ali min ibadatihi. Jadi kalau Bapak mengikuti tulisan di situ yang ada di samping ya. La mani'ali min ibadatihi. Tidak ada yang dapat mencegahku min ibadatihi, dari menyembah Allah al-mawjudi, ya
zat yang sudah yaitu maujud ya. Muqtadiha ya untuk beribadah kepada untuk melaksanakan menyempurnakan ibadah. Wa antum kadzalika, dan kalian pun juga seperti itu. Wa ilaihi, dan kepadanya lah, kepada Allah, turja'una, kalian akan dikembalikan. Ba'dal mauti, setelah mati nanti. Fayujazikum, maka dia akan membalas kalian. Fayujazikum, maka dia akan membalas kalian ya, Ar-Rahman ya kan, Ar-Rahman bil ghaib. Bikufrikum, oleh sebab kekufuran kalian semua. Nah, selanjutnya ayat yang selanjutnya, a'attakhidu min dunihi aliyatan. A'attakhidu itu fil hamzataini minhu ma taqaddama fi a'anzartum. Itu dua hamzah darinya itu seperti yang telah berlalu, yaitu dalam lafaz a'anzartahum. Kemarin kan di awal-awal, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma undhira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarin fahum la yu'minun inna ja'alna fi anaqim aghlalan fayya ilal alqani fahum muqmahun. Kemudian wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyahum fahum la yubsirun wa sawa'un alaihim a anzartahum. Nah, ini kemarin di sini keterangannya bitahqiqil hamzataini wa ibdal saniyah. Jadi bisa dibaca tahqiq, bisa juga ibdal saniyah, melebur anzartahum misalnya. Dibacanya bisa anzartahum, bisa juga anzartahum ya. A'takhidu fil hamzatin minhuma taqaddama fi anzartahum wa huwa istifham, yaitu istifham bimakna nafi, yang maknanya nafi. Memang dalam konteks Arab itu istifham itu bisa mujab atau bisa juga nafi. Nafi itu untuk meniadakan atau negatif, menegasikan ya bahasa letterleknya. Atakhidu min dunihi aliyatan, kalian ini tidak kalian ini mengambil selain Allah aliyatan sebagai Tuhan. Min duni ay ghairihi, atau selain Allah, aliyatan sebagai Tuhan. Kalian ini telah menjadikan selain Allah itu aliyatan sebagai sesembahan atau Tuhan, asnaman, yaitu berhala. Iyuridni ar-Rahmanu bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum. Ya, in yuridni, di sini ada in yuridni ar-Rahman bidhurrin, ya, seandainya menghendaki kepadaku. Siapa ar-Rahmanu? Allah itu. Ya, Tuhan, ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang. Bidhurrin, dengan suatu kemadaratan, la tughni anni syafa'atuhum, tidak dapat memberikan apa-apa kepadaku, syafa'atuhum, pertolongannya, allati za'amtumuha syai'an wa la yunqidun. Ya, jadi tidak dapat memberikan syafaat, juga tidak dapat memberikan manfaat ya. Ini sifatu alihatan. Jadi maksudnya berhala-berhala yang disembah selain Allah itu tidak akan ada artinya apa-apa di hadapan Allah, tidak akan dapat memberikan syafaat pun juga tidak akan dapat memberikan manfaat. Ini makanya dalam Al-Quran itu, ini keluar dari topik dulu. Dalam Al-Quran itu diabadikan suatu kisah Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud. Ya, ketika suatu masa Raja Namrud dan para menteri-menterinya, para tokoh-tokohnya, para pasukannya meninggalkan kota, meninggalkan istana. Di kota itu tinggal Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala sesembahnya di tempat ibadahnya dan meninggalkan satu. Kemudian kampaknya itu ditaruh di tangan berhala yang paling besar itu yang tidak dihancurkan.
Singkat ceritanya kan ketika Raja Namrud itu pada pulang kan kaget, wah siapa yang melakukan ini? Gitu. Siapa yang melakukan ini? Terus ada yang membocorkan, tuh Ibrahim tuh. Kata yang ini terus disidang. Terus kata kenapa kamu melakukan ini? Terus atau siapa yang melakukan ini? Loh, kan itu jelas. Kan itu jelas yang megang kampak siapa? Berhala yang paling besar. Terus rajanya berkata, bodoh kamu, mana mungkin dia itu bisa menghancurkan, dia nggak bisa apa-apa. Nah, terus Nabi Ibrahim menjawab, ufil lakum walima ta'buduna min dunillah. Jadi kalau lafaz uffin dalam bahasa Arab itu satu perkataan yang apa ya, ya kasar ya. Ini ya, kayak kan dalam surat Luqman, wala taqul lahuma uffin. Ya, jangan kalian berkata kepada orang tua berkata atau uffin. Uffin lakum. Jadi uffin itu mungkin ya bahasa Sundanya itu beleguk sih ya, atau mana bahasa ininya lah gitu. Ya kalau raja di apa disangkal oleh Nabi Ibrahim, ya kalian yang bodoh, walima ta'buduna min dunillah, kenapa tidak menyembah kepada Allah dan menyembah kepada Dia yang tidak bisa apa di situ apa namanya, ya rajanya mati kutu istilahnya. Akhirnya sudah apa namanya, udah pokoknya kamu salah gitu. Akhirnya dihukum dan dibakar. Tapi Allah berfirman kepada api yang menyala, karena api itu kan bagian dari neraka katanya. Tapi api yang membakar Nabi Ibrahim itu khusus berdoa kepada Allah, dan Allah mengabulkan, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi tidak kerasa apa-apa Nabi Ibrahim meskipun dibakar. Jadi ini kembali, iyuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Ya, tidak akan dapat memberikan syafaat apapun, wala yunqidun, dan juga tidak akan dapat memberikan manfaat. Ini sesungguhnya aku, idan ya, jika seperti itu ya. Ai in abadu ghairallah, ya, jika aku menyembah kepada selain Allah, la fi dhalalim mubin, sungguh aku akan berada dalam kesesatan yang nyata, bayyin ya, yang nyata. Inni sesungguhnya aku amantu, aku mengaku beriman, birabbikum kepada Tuhan kalian, fasma'uni. Nah, ini ni-nya itu ada harokat kasroh ya, itu berarti maka dengarkanlah aku. Asalnya itu dari isma'. Kalau domirnya jamak semua kalian berarti isma'u. Nah, kan karena ditujukan maksudnya dengarkanlah aku, maka isma'u ni. Ya, ni-nya itu di apa singkat karena amr itu kan sifatnya jazm. Jazm itu berarti menghilangkan huruf elat ya. Asalnya itu fasma'u ni. Tapi karena jazm jadi ni-nya itu menjadi harokat pendek ya. Fasma'un. Fasma'un ini karena akhir ayat biasanya dibaca apa? Inni amantu birabbikum fasma'un. Nah, ini beda dengan yang nun biasanya harokatnya fathah ya. Kan kalau in kuntum ta'lamun, ya, ta'lamuna, kalau itu fi'il mudhari yang apa domirnya jamak mudzakkar salim. Ta'lamuna ta'lamuna. Nah, kalau yang ini fasma'uni itu karena ada apa namanya perintah yang untuk ni-nya itu merujuk kepada mutakallim. Mutakallim itu ya pembicara. Nah, karena ini sifatnya jazm, jadi
ni pada huruf panjang yang asalnya panjang itu dihilangkan. Fasma'un. Ai isma'u qauli, ya, maksudnya dengarkanlah perkataanku. Jadi Habib An-Najjar itu menyeru kepada kaum Antokiyah kemarin, Ashabul Qaryah, ya, untuk karena mereka mendustakan para utusannya Isa yang diutus kepada mereka. Jadi melanjutkan dakwah Rasul Isa. Nah, isma'u qauli, ya, dengarkanlah perkataanku. Nah, tapi karena ya mereka sudah menolak kebenaran, farajamuhu, mereka melempari apa namanya, Habib An-Najjar. Jadi kan kemarin itu la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Ya, ini farajamuhu, maka kaum mereka, ya, kaum Antokiyah itu melempari Habib An-Najjar. Famata, dan akhirnya Habib An-Najjar mati, wafat. Titik. Nah, titik di situ maksudnya berhenti. Qila, dikatakan lahu kepada Habib An-Najjar inda mautihi, ketika matinya, ketika wafatnya dia, Habib An-Najjar, udkhulil jannah, masuklah ke surga. Waqila, dan dikatakan dakhalaha hayyan, jadi masuk, dia itu masuk ke surga hayyan, ya, dalam keadaan hidup. Qala rajulun, ya, dia berkata, ya laita qaumi ya'lamuna. Nah, ini ya laita, ya, ya ini harfu tambih, ya, harfu tambih itu huruf apa namanya, pengingat, ya. Laita itu andai, ya, pengandaian, tapi maknanya sesuatu yang kayak apa, ya, mustahil terjadi. Kau seandainya, aduhai, ya, kalau bahasa Indonesia itu kan aduhai seandainya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris mungkin I wish itu kadang kan penempatannya untuk harapan yang bisa mungkin terjadi, tapi lebih condong yang sulit untuk terjadi. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab itu ada laita, ada juga la'alla. Apa bedanya? La'alla itu untuk litaroji, untuk mengharap. Contohnya la'allakum tattaqun. Nah, lawannya itu laita, itu litamani. Jadi mengharap sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Ya, contohnya di sini, ya laita qaumi ya'lamun, duhai seandainya kaumku ini mengetahui betapa nikmatnya ajrun karim, yaitu al-jannah, ya, surga, balasan karena beriman kepada Allah. Lafaz dalam contoh lain, ya, Pak, ya laitani kuntu turoba. Nah, jadi seandainya duluku hanya menjadi debu saja, kayak gitu, karena menyesal. Jadi lebih konteksnya perkataan menyesal yang karena apa, mengharapkan kejadian yang tidak mungkin terjadi, peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Ya laita qaumi ya'lamun, aduhai seandainya kaumku ini mengetahui betapa nikmatnya surga ini. Bima ghafarali, oleh sebab telah mengampuni aku, Rabbi, yaitu Tuhanku, bi ghufranihi, ya, dengan ampunannya. Wa ja'alani minal mukramin, dan dia telah menjadikan aku minal mukramin, ya, sebagian dari orang-orang yang dimuliakan. Wa ma anzalna, ini ma-nya manafiyah, itu berarti untuk meniadakan, ya, manafiyah. Wa ma anzalna ala qaumihi, manafiyah, dan tidaklah aku menurunkan ala qaumihi, kepada kaumku, ai Habib An-Najjar tadi, ya, kaumnya Habib An-Najjar, min ba'di, setelah
kematiannya, ba'da mautihi, yaitu setelah kematiannya, min jundin minas samai. Jadi kalau ada min, ya min itu kan huruf jar yang biasanya artinya dari. Tapi kalau min setelah ma'nafiyah itu sifatnya ziyadah. Contohnya dalam ayat lain itu wama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nah, di sini wama anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama. Ai malaikatun, yaitu tentara ya, tentara dari langit, dari langit ya, langit. Tentara dari langit, ya, tentara dari langit yaitu malaikat. Malaikat ini kalau mengikuti jundin berarti malaikatin bahasa dibacanya. Karena jundin apa statusnya jar ya, khafad ya, dibaca kasroh ya. Ai malaikatin, yaitu para malaikat. Li ahlakihim, ya dengan tujuan untuk menghancurkan mereka. Wa ma kunna munzirin, dan tidaklah kami ini apa yang menurunkan. Ai malaikat malaikatin li ihlaki ahadin, ya untuk menghancurkan seseorang. In kanat illa sayhatan. In ini juga in kadang ada in syartiyah. In syartiyah itu maksudnya yang bermakna jika. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Kalau in bermakna nafiyah itu in kanat illa sayhatan. Biasanya cirinya diikuti dengan lafadz illa. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, ini. Jadi in kanat illa sayhatan. Jadi in itu di sini in yang maknanya maknafiyah. Maka nat uqubatihim, maknanya tidaklah uqubatihim ya, apa akibat mereka itu, sisaan mereka, illa sayhatan wahidatan, melainkan dengan satu tiupan ya. Soha bihim, yang apa teriakan ya, tiupan teriakan. Soha bihim ya. Siapa Jibrilu, ya tiupan yang satu kali itu, teriakan yang satu itu siapa, yaitu Jibril, malaikat Jibril. Jadi di sini apa malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kaum yang telah membinasakan atau menyiksa Habib An-Najjar, cukup dengan satu teriakan saja dan langsung faidahum khamidun, maka seketika itu mereka pada mati. Ai sakinuna mayyitun, mereka terdiam ya, seperti ya terdiam dan mati. Faidahum khamidun. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum khamidun. Ya hasratan 'alal ibad, ya hasratan 'alal ibad haula'i wa nahwihim mimman kadzabu ar-rusula fa ahlaku wa hiya syiddatut ta'allumi. Jadi ini tuh kalimat suatu penyesalan ya. Ya hasratan 'alal ibad, ya. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un ya. Biman kadzabu ar-rusula mimman kadzabu haula'i wa nahwuhum ya. Yang seperti ini ya, dan sejenisnya itu dari orang-orang yang mendustakan para utusan, fa ahlaku ya, maka jadi kan in kanat illa sayhatan wahidatan ya, fa ahlaku, maka mereka jadi hancur. Wa hiya syiddatut ta'lumi. Jadi ini amat apa kerasnya rasa sakitnya. Wanidauha, dan ini kan ada lafadz ya, nida itu ya. Wanidauha, lafadz nidauha itu majaz, itu hanya majaz, yaitu suatu apa namanya ya, kiasan ya, majaz. Ai hadza au innaka fahduri.
Ya. Hada au innaka fahduri. Jadi cukup dengan satu teriakan saja mereka jadi hancur. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya. Apa yang datang tidaklah seorang utusan itu datang illa kanu bihi yastahzi'un. Ini maknanya nafi juga. Cirinya karena setelah itu ada lafaz illa. Ma ya'tihim tidaklah datang mir rasulin seorang utusan illa kanu melainkan mereka itu bihi kepada rasul yastaziuna memperolok-olok, mengolok-olok ya. Jadi setiap utusan datang kepada kaum itu ya hanya diolok-olok saja. Ini musawiku libayani sababiha. Jadi untuk menjelaskan sebabnya. Al-istimal ya. Lahu ala istihzaihim ya. Bisa ya. Ala istihzaihim ya. Al-mu'addi ila ahlakihim al-musabbab anhu al-hasrah. Jadi ya tadi lafaz penyesalan ya, penyesalan yang tiada guna. Alam yarau kam ahlakna qablahum. Ya, alam yarau tidak Astagfirullah. Alam yarau tidaklah mereka melihat yarau ini ahli Makkah. Al-qailuna lin nabi lasta mursalan. Jadi di sini Imam As-Suyuti menafsiri alam yarau dhamir dari yarau itu ahli Makkah, yaitu kaum kafir Makkah. Al-qailuna yang berkata, yang pada mengatakan ya, kafir Makkah yang mengatakan lin nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan apa ucapannya? Lasta mursalan. Lasta mursalan ini dalam surat Ar-Ra'd yang kemarin dibacakan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Itu ayat Ar-Ra'd ayat 43. Dan orang-orang kafir berkata, lasta mursalan, kamu ini wahai Muhammad bukanlah seorang utusan oleh Allah. Qul, jawablah wahai Muhammad, kafa billahi, cukuplah Allah, syahidan, sebagai saksi, baini wa bainakum, dan di antaraku dan di antara kalian. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab, dan orang-orang yang di sisinya ada ilmu Alkitab, tentang Alkitab. Nah, itu di situ titik di situ. Wal istifhamu litaqrir ai allimu. Jadi istifham ini untuk takrir, maksudnya itu alam yarau, itu maknanya adalah alimu ya. Ketahuilah kayak alimu, ketahuilah. Kam ahlakna, kam khabariyah. Ini kamnya kam khabariyah. Bimakna kasiron, maknanya banyak ya. Ma'mulat khabariyah bimakna kasiron ma'mulatan lima ba'daha ya, mu'allaqatan lima qablaha. Jadi ketahuilah betapa banyak, yang ini maksudnya itu kan. Ketahuilah betapa banyak. Wal makna, dan maknanya itu ya, inna, sesungguhnya kami ini ahlakna, telah menghancurkan qablahum kasiron. Jadi kami itulah menghancurkan orang-orang kafir sebelum mereka yang menentang Rasulullah, yang mendustakan Nabi Muhammad SAW, ya, tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu utusan. Jadi alam yarau kam ahlakna qablahum,
ketahuilah bahwa betapa banyak yang kami hancurkan sebelum mereka, ya minal quruni, dari umat-umat, ay al umami, maknanya itu umat-umat, maksudnya kaum-kaum. Annahum, sesungguhnya mereka itu apa? Al-muhlakiyin, al-muhlakin, muhlakin. Kalau lamnya dibaca kasroh jadinya penghancur. Tapi ini kan orang kafir yang dihancurkan. Kalau dihancurkan berarti maf'ul. Jadi bacanya muhlakin, ya. Kalau al-muhlikin itu penghancur. Coba ya. Jadi ini tulisannya sama tapi kalau harokatnya beda bisa salah artinya. Sama? Ya, maf'ul. Al-muhlakin yaitu orang-orang yang dibinasakan. Ilaihim ay al-mukadzib. Nah, ini kalau al-mukadzibin, ya, mereka yang mendustakan. Annahum, sesungguhnya mereka itu al-muhlakin, ya, orang-orang yang dibinasakan. La yarji'un, dan mereka tidak kembali. Maksudnya ya ya masuknya ke neraka. Afala ya'tabiruna bihim, maka kenapa mereka orang kaum kafir Makkah tidak mengambil ibarat iktibar, ya, mengambil ibarat bihim terhadap cerita tadi, kisahnya penduduk negeri Antioquia. Wa innahum ila akhiri, itu ini lafaz, ya, annahum ila akhirih, lafaz annahum ila akhirih itu badalu mimma qablahu bi riayatil makna al-mazkur. Ini pengganti, ya, badal mimma qablahu, dari lafaz yang sebelumnya, bi riayatil makna al-mazkur, ya, makna yang tersebut gitu. Wa in kullul lamma, nah ini innya juga in nafiyah ay mukhaffafah. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun, ay kullul khalaiki, yaitu kullul khalaiki, setiap makhluk, ya, tidaklah setiap makhluk itu, ya, ini lafaz in kullun itu sebagai mubtadaun, sebagai mubtada. Khobarnya mana nanti? Khobarnya itu lamma jami'un, ya. Lamma bitasydid bimakna illa, au bitakhfif, atau dengan tanpa tasydid lama, yaitu. Jadi lamma bisa juga lama bitakhfif, fallamu fariqatun wa ma mazidatun, dan lam itu fariqah, terpisah dari ma mazidah. Nah, khobar dari in kullun itu jami'un, ya. Ya, khobarul mubtada ay majmu'un. Jadi setiap makhluk itu jami'un, akan dikumpulkan. Majmu'un itu akan dikumpulkan, ya. Jami'un akan dikumpulkan. Ladaina, di sisi kami, ay indana, di sisi kami, fil mauqufi ba'da ba'sihim, ya, di tempat, ya, di sisi Allah setelah hari kebangkitan. Muhdharuna itu, ya, hadir itu kan dihadirkan, ya. Muhdharun berarti ya dikumpulkan, dihadirkan. Lil hisabi, karena akan dihisab. Nah, muhdharuna, lafaz muhdharuna itu sebagai khobaru sani, khobar yang kedua. Jadi ada mubtada'nya itu lafaz kullun, khobar pertama yaitu jami'un, khobar yang kedua muhdharun. Titik. Nah, di situ selesai. Selesai itu maksudnya penjelasan ini kan runutan dari ayat mulai wadrib lahum masalan ashabal qaryah il ja'ahal mursalun. Jadi Rasulullah itu kan Yasin itu ya Muhammad. Wal Qur'anil Hakim innaka, sesungguhnya engkau laminal mursalin.
Ini jawaban sebagai penegasan bahwa Nabi Muhammad adalah salah seorang utusan. Innaka laminal mursalin. Nah, setelah penjelasan itu, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kepada kaum kafir Mekah, ya, menceritakan tentang penduduk negeri Antioquia, ya. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah il ja'ahal mursalun dan seterusnya ila akhirih sampai di sini. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Itu di situ sampai situ kisahnya, titik di sini. Nah, ini mulai pembahasan beda subjek beda topik tapi masih berkaitan. Nah, ini indahnya Al-Qur'an. Jadi rangkaian maknanya itu berkaitan, runut. Hanya memang kadang ada satu topik bahasan tertentu. Wa ayatul lahum, ya, dan tanda-tanda bagi mereka alal ba'si, ya. Bagi mereka itu ya kaum kafir Makkah, dan tanda-tanda kekuasaan Allah lahum bagi mereka alal ba'si, ya. Ini khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, ya, atas hadiah kebangkitan itu khobar yang didahulukan dari lafaz al-ardu al-maitatu, ya. Al-ardu al-maitatu, bumi yang kering kerontang atau mati, ya, dalam keadaan mati. Bitakhfifi wa tasydid. Jadi kalau kita kan baca surah Yasin biasanya wa ayatul lahumul ardul maitah. Nah, di sini keterangan menurut Imam As-Suyuti itu bitakhfif wa tasydid. Jadi boleh dibaca ringan al-maitah, boleh juga dibaca wa tasydid al-mayyitah. Wa ayatul lahumul ardul maitah atau wa ayatul lahumul ardul mayyitah. Nah, hurufnya yang ditasydid, wa tasydid. Jadi maksudnya bitakhfif wa tasydid itu huruf ya-nya yang benar. Wa ayatul lahum al-ardu. Wa ayatul lahum itu khabar muqaddam. Al-ardul maitah, ya, bumi, yaitu ada bumi yang dalam keadaan mati, ya, kering kerontang. Ahyainaha bil ma'i, itu mubtada, ya. Ahyaina, kami hidupkan, ha, yaitu bumi, ya. Wa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan darinya, dari bumi itu, habban, itu seperti biji-bijian, kal hintoh, ya, seperti buah hintoh. Faminhu yakulun, maka darinya, dari habban tadi, yakuluna, mereka pada makan, ya, hintoh. Ini hintoh itu maknanya apa, ya, gandum apa, ya, iya. Jadi biji-bijian yang tumbuh darinya, tanaman-tanaman kemudian berbuah dan mereka mengambil hasilnya untuk makan. Shadaqallahul adzim. Allahu a'lam bishawab.